tangan selatan Jazirah Arab, jauh sebelum dunia mengenal gedung pencakar langit dan teknologi modern, pernah berdiri sebuah negeri yang kemakmurannya membuat bangsa-bangsa lain hanya bisa memandang dengan kagum. Negeri itu bernama Saba, sebuah kerajaan besar yang bukan hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi diabadikan langsung dalam Al-Quran sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyebut suatu kaum dalam Al-Quran tanpa hikmah besar. Penyebutan negeri Saba bukan untuk romantisme masa lalu, melainkan sebagai peringatan lintas zaman bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dalam surat Saba ayat 15, Allah berfirman, "Sungguh, bagi kaum Saba terdapat tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun." Ayat ini menggambarkan sebuah negeri yang hampir sempurna. Di tengah wilayah yang seharusnya gersang dan tandus, Saba justru dipenuhi kebun-kebun subur, air yang melimpah, serta kehidupan yang damai. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ungkapan 2 kebun di sebelah kanan dan kiri bukan sekadar simbol, melainkan gambaran nyata sistem pertanian teratur yang mengelilingi permukiman mereka. Saba terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Secara geografis, daerah ini berada di jalur strategis perdagangan kuno. Namun keistimewaan Saba bukan hanya letaknya, melainkan cara Allah melimpahkan rezeki kepada mereka. Air mengalir, tanah subur, buah-buahan tumbuh tanpa kesulitan besar. Rakyatnya hidup tanpa ketakutan akan kelaparan atau kekeringan. Namun, perhatikan satu kata kunci dalam ayat tersebut. Bersyukurlah. Nikmat yang besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa negeri itu baik dan Tuhan mereka Maha Pengampun. Artinya, pintu ampunan selalu terbuka selama manusia tidak berpaling. Inilah titik awal kisah Saba, sebuah bangsa yang berada di puncak kejayaan, hidup dalam nikmat yang nyaris sempurna. Mereka tidak diuji dengan kekurangan, tetapi diuji dengan kelimpahan. Dan justru dari kelimpahan inilah sejarah kelam itu perlahan dimulai. Karena tidak semua manusia gagal saat diuji dengan kesulitan. Sebagian justru hancur saat diuji dengan kenyamanan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan negeri Saba sebagai negeri yang baik, Al-Quran seakan mengajak kita merenung lebih dalam. Bagaimana mungkin sebuah negeri di tepi gurun bisa hidup dalam kemakmuran yang nyaris sempurna? Jawabannya terletak pada cara Allah melimpahkan nikmat kepada bangsa ini, baik melalui alam maupun melalui kemampuan yang Dia izinkan berkembang pada diri mereka. Kaum Saba hidup di wilayah yang secara alami menerima curah hujan musiman. Air yang turun dari pegunungan tidak dibiarkan mengalir sia-sia. Dengan kecerdikan dan kerja kolektif, mereka mengelola air tersebut sehingga menjadi sumber kehidupan. Kebun-kebun mereka membentang luas, ditanami berbagai jenis buah-buahan, pohon kurma, dan tanaman harum. Dalam literatur tafsir, disebutkan bahwa hasil bumi Saba terkenal berkualitas tinggi dan melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nikmat ini secara langsung dalam surat Saba ayat 15, 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Para mufassir menjelaskan bahwa ungkapan ini menunjukkan keteraturan tata kota dan pertanian. Rumah-rumah penduduk dikelilingi kebun, bukan sebaliknya. Artinya, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas, bukan hanya kemegahan istana. Kemakmuran Saba tidak berhenti pada sektor pertanian. Mereka juga dikenal sebagai bangsa pedagang. Jalur dagang Saba membentang dari selatan Jazirah Arab menuju Syam, Persia, hingga Afrika Timur. Rempah-rempah, kemenyan, dan hasil pertanian menjadi komoditas utama yang membuat nama Saba disegani. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa stabilitas ekonomi inilah yang membuat negeri Saba jarang dilanda konflik internal. Rakyatnya hidup dalam rasa aman. Perjalanan antar kota berlangsung tanpa rasa takut. Tidak ada cerita tentang perampokan atau kelaparan massal. Inilah bentuk nikmat yang sering luput disadari manusia. Bukan hanya harta, tetapi rasa aman dan keteraturan hidup. Namun di balik semua itu, muncul sebuah bahaya yang halus. Ketika kebutuhan hidup tercukupi tanpa perjuangan berat, manusia perlahan merasa bahwa semua ini adalah hasil kecerdikan mereka sendiri. Rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memudar, digantikan keyakinan pada sistem, kekayaan, dan kekuatan sosial. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi ujian yang membinasakan. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih." Kaum Saba sedang berada di persimpangan sejarah. Mereka memiliki segalanya untuk menjadi bangsa yang dicintai Allah, namun juga memiliki potensi besar untuk jatuh dalam kesombongan.
Kemewahan yang mereka nikmati perlahan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan, terhadap nikmat, dan terhadap sang pemberi nikmat itu sendiri. Dan di titik inilah, sebuah mahakarya teknologi mulai menjadi simbol kebanggaan mereka. Sebuah bangunan yang kelak akan menjadi kunci kejayaan sekaligus pintu kehancuran. Di balik kemakmuran negeri Sabah, berdirilah sebuah bangunan raksasa yang menjadi kebanggaan bangsa itu. Bangunan ini bukan istana, bukan pula benteng perang, melainkan sebuah karya teknik yang mengendalikan sumber kehidupan paling vital di tanah gurun, air. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib dibangun di lembah luas antara dua gunung besar. Setiap musim hujan, air yang turun dari pegunungan ditampung, lalu dialirkan secara teratur ke kanan dan ke kiri lembah. Dari sinilah dua kebun besar yang disebut dalam Al-Quran mendapatkan kehidupan. Tanah kering berubah menjadi ladang subur. Gurun yang seharusnya mematikan justru melahirkan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan hasil dari sistem ini dalam surat Sabah ayat 15 ketika Dia menyebutkan dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekedar gambaran keindahan, melainkan bukti nyata bahwa Allah memberikan kemampuan teknis dan kecerdasan kepada kaum Sabah sebagai bagian dari nikmatnya. Namun, disinilah letak ujian besar itu. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana syukur perlahan berubah menjadi sumber kesombongan. Kaum Sabah mulai memandang bendungan itu sebagai jaminan masa depan mereka. Air yang mengalir dianggap hasil kecerdikan manusia, bukan karunia Allah. Ketergantungan kepada Sang Pencipta digantikan kepercayaan mutlak pada sistem dan struktur buatan tangan mereka sendiri. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia, tetapi janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi." Nikmat dunia boleh dimanfaatkan, tetapi ketika ia melahirkan keangkuhan dan melupakan Allah, saat itulah kerusakan dimulai. Bendungan Ma'rib tidak hanya mengatur air, tetapi juga mengatur pola hidup masyarakat Sabah. Mereka hidup dalam keyakinan bahwa selama bendungan itu berdiri, negeri mereka tidak akan pernah runtuh. Keyakinan ini perlahan membentuk mentalitas berbahaya, rasa aman palsu. Mereka merasa kebal dari bencana, seolah-olah hukum Allah tidak lagi berlaku atas negeri mereka. Para nabi yang datang mengingatkan bahwa teknologi tanpa iman adalah rapuh. Mereka menyeru agar kaum Sabah kembali bersyukur, menjaga tauhid, dan tidak menggantungkan hati pada bangunan dan kekuatan dunia. Namun peringatan itu dianggap berlebihan, bahkan sebagian mengolok-olok para nabi, karena menurut mereka, bukti kejayaan telah berdiri nyata di hadapan mata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan sebuah sunnah yang tidak pernah berubah. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang menipu jika tidak disertai iman dan ketaatan. Bendungan Ma'rib pun berdiri megah, kokoh, dan mengalirkan kehidupan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga berdiri sebagai simbol perubahan hati kaum Sabah. Dari bangsa yang dulu menyadari nikmat, menjadi bangsa yang perlahan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kemakmuran yang terus mengalir melalui Bendungan Ma'rib seharusnya membuat kaum Sabah semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nikmat yang berlimpah itu perlahan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan, terhadap rezeki, dan terhadap Tuhan yang memberikannya. Rasa syukur yang dahulu ada berubah menjadi kufur yang halus namun mematikan. Pada awalnya, perubahan itu hampir tidak terlihat. Ibadah tidak ditinggalkan sepenuhnya, tetapi tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Doa masih diucapkan, namun lebih sebagai tradisi daripada ketergantungan. Hati mereka mulai terpaut pada hasil panen, pada kekayaan, dan pada teknologi yang mereka banggakan. Ketika hasil bumi melimpah, mereka merasa aman. Ketika air mengalir lancar, mereka merasa berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia tentang bahaya ini sejak awal. Dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah nikmat itu." Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang berdiri sendiri tanpa kehendaknya. Namun kaum Sabah mulai melihat nikmat sebagai hak, bukan amanah. Kekufuran mereka bukan langsung berupa penolakan terhadap Allah, melainkan melupakan peran Allah dalam setiap keberhasilan. Mereka mulai berkata dalam hati, bahkan dalam lisan, bahwa kemakmuran ini adalah hasil kerja keras, kecerdikan, dan perencanaan manusia. Tanpa disadari, ini adalah bentuk kekufuran nikmat yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini bukan ancaman kosong, melainkan hukum Allah yang pasti berlaku sepanjang zaman. Seiring waktu, kekufuran nikmat itu melahirkan kesombongan sosial. Kaum miskin mulai dipandang rendah, kekayaan dijadikan ukuran kemuliaan. Orang-orang yang mengingatkan tentang Allah dianggap pesimis dan penghalang kemajuan. Para nabi dan pendakwah diperlakukan sebagai pengganggu stabilitas, bukan sebagai penyelamat. Dalam kondisi inilah, kaum Sabah mulai kehilangan satu hal yang sangat penting, rasa takut kepada Allah. Ketika manusia tidak lagi takut kepada Tuhannya, maka batas antara benar dan salah menjadi kabur. Mereka berani melampaui batas, menumpuk harta secara rakus, dan mengabaikan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi seperti ini dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. "Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup." Inilah penyakit yang menjangkiti kaum Sabah. Mereka merasa cukup, merasa aman, dan tidak membutuhkan petunjuk.
Padahal di saat yang sama, Allah masih membuka pintu ampunan. Para nabi terus diutus, peringatan masih disampaikan, dan waktu masih diberikan. Namun hati yang telah tertutup oleh kenikmatan dunia sulit untuk menerima kebenaran. Dan ketika syukur telah benar-benar hilang dari sebuah bangsa, maka langkah berikutnya hampir selalu sama. Mereka akan mencari Tuhan-Tuhan lain yang dianggap lebih dekat dengan kekuasaan dan kemakmuran. Ketika rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudar dari hati kaum Sabah, kekosongan itu tidak dibiarkan kosong begitu saja. Hati manusia selalu mencari tempat bergantung. Jika tidak bergantung kepada Allah, maka ia akan bergantung kepada selainnya. Disinilah kaum Sabah terjatuh ke dalam dosa paling besar dalam Islam, kesyirikan. Kesyirikan kaum Sabah bukanlah perkara tersembunyi. Ia tampak nyata dalam keyakinan dan ritual mereka. Mereka menyembah matahari, benda langit yang setiap hari mereka lihat terbit membawa cahaya dan panas yang menghidupkan tanaman. Matahari dianggap sebagai sumber kehidupan, penentu musim, dan simbol kekuasaan tertinggi. Padahal matahari hanyalah makhluk yang tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengungkapkan bentuk kesyirikan ini secara tegas dalam surat An-Naml ayat 24. Nabi Sulaiman SAW melalui burung hudhud berkata, "Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah, dan syaitan menjadikan perbuatan mereka terasa indah bagi mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa kesyirikan kaum Sabah telah menjadi sistem kepercayaan yang mapan, bukan sekedar penyimpangan individu. Penyembahan matahari ini diwariskan turun-temurun. Ia dibungkus dengan tradisi, upacara, dan kebanggaan budaya. Setiap peringatan dari para nabi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas leluhur. Inilah salah satu tipu daya syaitan terbesar, menjadikan kebatilan terasa sakral karena telah lama dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh ciptaannya. Dalam surat Fussilat ayat 37, Allah berfirman, "Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya." Ayat ini seakan menggambarkan dengan tepat kesalahan fatal kaum Sabah. Kesyirikan tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merusak tatanan sosial. Para pendeta dan tokoh agama palsu memperoleh kekuasaan besar. Ritual menjadi alat kontrol. Masyarakat diarahkan untuk takut kepada matahari dan simbol-simbolnya, bukan kepada Allah yang Maha Melihat. Dengan cara ini, para elit mempertahankan pengaruh dan kemewahan mereka. Para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala datang membawa seruan yang sama. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selain Dia." Namun seruan tauhid ini ditolak mentah-mentah. Mereka berkata, "Apakah kami harus meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami hanya karena perkataanmu?" Kalimat ini bukan sekedar penolakan, tetapi pengakuan bahwa tradisi lebih mereka muliakan daripada kebenaran. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ketika beliau ditanya tentang dosa paling besar, beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kesyirikan kaum Sabah telah mencapai puncaknya. Tauhid tidak lagi memiliki tempat, dan ketika syirik telah menjadi fondasi sebuah bangsa, maka azab Allah tinggal menunggu waktu. Namun sebelum azab itu turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kasih sayangnya. Dia tidak langsung membinasakan mereka. Sebaliknya Dia mengutus banyak nabi, satu demi satu sebagai peringatan. Terakhir, kesyirikan kaum Sabah telah mengakar kuat. Mereka menyembah matahari, mempertahankan tradisi nenek moyang, dan menolak seruan tauhid. Namun, meskipun dosa mereka begitu besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan azab. Justru sebaliknya, Allah memperlihatkan salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling agung, pengutusan nabi demi nabi, berulang kali selama generasi demi generasi. Para ulama tafsir dan sejarawan Islam menyebutkan bahwa kepada kaum Sabah, Allah mengutus 17 nabi. Tidak semua nama mereka disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian adalah nabi-nabi yang kita kenal, sebagian lainnya adalah nabi lokal yang diutus khusus kepada kaum tertentu. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 78. "Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu." Jumlah 17 bukan angka kecil. Ini menunjukkan bahwa kesesatan kaum Sabah bukan kesalahan sesaat, melainkan pembangkangan yang terus-menerus. Setiap kali seorang nabi wafat atau ditolak, Allah mengutus nabi berikutnya. Setiap kali peringatan disampaikan, mereka kembali berpaling. Seolah-olah Allah berkata kepada mereka, "Kembalilah sebelum terlambat." Semua nabi itu datang membawa pesan yang sama. Tidak ada perubahan ajaran, tidak ada perbedaan inti dakwah. Seruan mereka selalu dimulai dengan kalimat tauhid. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selain Dia." Mereka juga mengingatkan agar kaum Sabah meninggalkan kesyirikan, menegakkan keadilan, dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan prinsip ini dalam surat Al-Anbiya ayat 25. "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah para nabi di Sabah adalah kelanjutan dari risalah tauhid yang satu dan sama. Namun, semakin banyak nabi yang diutus, semakin keras pula penolakan kaum Sabah. Mereka berkata bahwa para nabi itu hanya manusia biasa. Mereka menuduh para utusan Allah ingin merebut kekuasaan, merusak tatanan sosial, dan menghancurkan tradisi leluhur.
Sebagian nabi diejek, sebagian diusir, dan sebagian lainnya disakiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pola ini secara umum dalam surat Yasin ayat 30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Ayat ini seakan mencerminkan apa yang terjadi di negeri Sabah. Pengutusan 17 nabi adalah bukti bahwa Allah tidak menzolimi hambanya. Azab tidak turun sebelum hujah ditegakkan. Peringatan tidak dihentikan sebelum jalan taubat benar-benar tertutup. Namun bagi kaum Sabah, banyaknya nabi justru membuat mereka semakin keras kepala. Mereka menganggap peringatan itu sebagai gangguan yang tak berujung. Dan disinilah letak tragedi terbesar mereka. Ketika rahmat yang berulang-ulang ditolak, rahmat itu berubah menjadi hujah yang memberatkan. Tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penolakan itu tidak berhenti pada sikap pasif. Ia berkembang menjadi permusuhan terbuka terhadap para nabi. Pengutusan 17 nabi seharusnya menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada kaum Sabah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering peringatan datang, semakin keras pula penolakan mereka. Kebenaran tidak hanya ditolak, tetapi mulai diperangi. Pada tahap awal, para nabi hanya diabaikan. Seruan tauhid mereka dianggap angin lalu. Namun seiring waktu, sikap acuh itu berubah menjadi ejekan. Kaum Sabah mulai memperolok para nabi dengan kata-kata yang merendahkan. Mereka berkata, apakah Allah tidak menemukan utusan lain selain manusia seperti kita? Kalimat ini bukan sekadar hinaan, tetapi cerminan kesombongan hati. Al-Quran telah menggambarkan pola ini jauh sebelum kisah Sabah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 33, Allah menyebutkan bagaimana kaum-kaum terdahulu berkata tentang para nabi, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Inilah argumen klasik orang-orang yang menolak kebenaran karena merasa diri mereka sudah cukup. Ketika ejekan tidak mampu membungkam dakwah, kaum Sabah melangkah lebih jauh. Para nabi mulai dianggap sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas negeri. Tauhid dipandang berbahaya karena mengancam kekuasaan para pendeta penyembah matahari dan elit yang diuntungkan oleh sistem syirik. Maka mulailah tekanan sosial, pengusiran, bahkan kekerasan fisik. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ada nabi-nabi yang disakiti, dipenjara dan dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Pola ini sesuai dengan peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 61, setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, lalu sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Kaum Sabah tidak melihat para nabi sebagai penyelamat, tetapi sebagai pengganggu kemapanan. Mereka takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan pengaruh, dan takut kehilangan cara hidup yang telah lama mereka nikmati. Maka kebenaran pun dipersepsikan sebagai musuh. Dalam kondisi seperti ini, hati mereka semakin mengeras. Setiap nabi yang datang tidak lagi dipandang sebagai kesempatan taubat, melainkan sebagai bukti bahwa mereka benar dalam penolakan mereka. Ini adalah bentuk kesesatan paling berbahaya, merasa benar saat menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi hati seperti ini dalam surat Al-Hajj ayat 46, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kaum Sabah masih bisa melihat kemakmuran, bendungan, dan kebun-kebun mereka, namun hati mereka telah tertutup dari cahaya hidayah. Yang lebih tragis, mereka mulai menantang. Mereka berkata, jika peringatanmu benar, maka datangkan azab itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah hampir sepenuhnya lenyap. Mereka merasa aman di balik teknologi dan kekuatan sosial mereka. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa doa dan dakwah para nabi tidak pernah sia-sia. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa tidak ada doa seorang nabi kecuali dikabulkan oleh Allah, baik sebagai rahmat atau sebagai hujah. Ketika dakwah ditolak berulang kali, doa para nabi berubah menjadi saksi di hadapan Allah. Pada titik inilah hujah telah sempurna. Tidak ada lagi alasan bagi kaum Sabah untuk berkata bahwa mereka tidak tahu atau tidak diperingatkan. Langit telah mencatat pembangkangan mereka dengan lengkap. Namun sebelum azab besar itu turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan satu peringatan agung, satu momen sejarah yang akan dikenang hingga hari kiamat. Peringatan itu datang melalui seorang nabi sekaligus raja, seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan dan hikmah luar biasa. Ketika kaum Sabah semakin tenggelam dalam kesombongan dan permusuhan terhadap para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan peringatan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, peringatan itu datang bukan hanya melalui seorang nabi, tetapi melalui seorang nabi sekaligus raja, yang kekuasaannya melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah telah memberinya kerajaan besar, pasukan manusia, jin, dan burung, serta kemampuan memahami bahasa makhluk. Namun di balik seluruh keagungan itu, Nabi Sulaiman tetap seorang hamba yang tunduk dan bersyukur. Ia tidak berdakwah dengan kesombongan, tetapi dengan hikmah dan keadilan. Al-Quran mengabadikan kisah ini dalam surat An-Naml ayat 22 hingga 44. Suatu hari, burung hudhud datang membawa kabar dari negeri Sabah. Ia berkata bahwa Sabah dipimpin oleh seorang ratu, memiliki singgasana besar. Namun kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Nabi Sulaiman tidak langsung mengangkat pedang. Ia tidak mengirim pasukan. Ia memilih jalan dakwah. Maka ditulislah sebuah surat, bukan surat ancaman, melainkan surat tauhid.
Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 30, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan pembukaan surat itu sudah mengandung rahmat, bukan kemarahan. Isi surat itu singkat, namun mengguncangkan. Dalam ayat 31, Nabi Sulaiman menyampaikan, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tidak ada pemaksaan keyakinan, tetapi ada peringatan tegas tentang kesombongan. Surat ini sampai ke tangan Ratu Bilqis, penguasa Sabah. Ia terkejut. Belum pernah ada raja yang berbicara atas nama Tuhan Yang Esa. Ia menyadari bahwa ini bukan surat biasa. Ia mengumpulkan para pembesar dan bermusyawarah. Ini menunjukkan kecerdasannya, sekaligus membuka pintu hidayah. Namun surat ini sejatinya bukan hanya untuk Bilqis. Ia adalah peringatan terakhir bagi seluruh kaum Sabah. Sebuah panggilan yang mempertemukan kekuasaan dunia dengan kebenaran langit. Allah ingin menunjukkan bahwa tauhid tidak bertentangan dengan peradaban, dan iman tidak menghancurkan kemakmuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa para nabi selalu memberi peringatan sebelum azab. Dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah berfirman, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan surat Nabi Sulaiman adalah hujah terakhir yang sangat jelas. Kini, pilihan ada di tangan mereka. Tetap bertahan dalam kesyirikan atau merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Esa. Surat itu telah dibaca, peringatan telah sampai. Tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak tahu. Dan keputusan yang akan mereka ambil setelah surat itu akan menentukan apakah negeri Sabah diselamatkan atau justru dipercepat menuju kehancuran. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam telah sampai. Isinya singkat, namun mengguncang fondasi kekuasaan negeri Sabah. Ratu Bilqis tidak bersikap gegabah. Ia memahami bahwa surat itu bukan tantangan politik biasa, melainkan seruan ilahiyah yang membawa konsekuensi besar. Al-Quran menggambarkan kebijaksanaannya dalam surat An-Naml ayat 32. Ketika ia berkata kepada para pembesarnya, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Ini adalah potret pemimpin yang tidak dikendalikan ego, tetapi mau mendengar nasihat. Sebagian pembesar Sabah menawarkan kekuatan militer. Mereka yakin kerajaan mereka mampu melawan siapapun. Namun Bilqis memiliki firasat yang lebih dalam. Ia berkata, sebagaimana disebutkan dalam ayat 34, bahwa para raja jika memasuki suatu negeri dengan kekerasan akan merusaknya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia menyadari perbedaan antara penaklukan dunia dan kebenaran dari langit. Maka ia memilih jalan diplomasi. Hadiah besar dikirimkan kepada Nabi Sulaiman. Sebagai ujian, apakah ia hanya seorang raja dunia yang mengejar harta atau seorang nabi yang membawa risalah Allah? Namun ketika hadiah itu sampai, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Dalam surat An-Naml ayat 36, ia berkata, apakah kalian hendak menolongku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada kalian. Penolakan ini menegaskan bahwa dakwah tauhid tidak bisa dibeli. Nabi Sulaiman kemudian memperlihatkan tanda kekuasaan Allah. Ia memerintahkan agar singgasana Ratu Bilqis dipindahkan ke hadapannya sebelum sang ratu tiba. Seorang dari golongan jin menawarkan memindahkannya dalam waktu lama. Namun seorang hamba yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat An-Naml ayat 40. Dalam sekejap, singgasana itu telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Namun reaksi beliau sangat menggetarkan. Ia tidak membanggakan diri. Ia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Peristiwa ini adalah ujian keimanan, bukan hanya bagi Bilqis, tetapi bagi seluruh kaum Sabah. Ketika sang ratu tiba dan melihat singgasananya telah ada di sana, ia terdiam. Semua keyakinan lama mulai runtuh. Kekuatan matahari yang mereka sembah terasa kecil di hadapan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 42 bahwa Bilqis ditanya, apakah singgasana itu miliknya? Ia menjawab dengan rendah hati, seakan-akan itulah dia. Tidak ada kesombongan, hanya keterjekutan dan perenungan. Ketika Ratu Bilqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ia tidak hanya melangkah ke dalam sebuah bangunan megah, ia sedang melangkah menuju titik balik sejarah hidupnya. Istana itu dibangun bukan untuk memamerkan kekuasaan, tetapi untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantainya terbuat dari kaca bening, mengalirkan air di bawahnya. Ketika Bilqis mengira itu air, ia menyingkapkan betisnya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai istana dari kaca. Al-Quran mengabadikan momen ini dalam surat An-Naml ayat 44. Adegan ini bukan sekadar keajaiban arsitektur, melainkan simbol runtuhnya ilusi bahwa apa yang tampak kuat di mata manusia bisa jadi rapuh di hadapan ilmu dan hikmah Allah. Di saat itulah hati Ratu Bilqis benar-benar tersentuh. Ia menyadari bahwa semua yang ia sembah selama ini tidak memiliki kekuatan apapun. Matahari yang terbit dan tenggelam, singgasana yang megah, kekayaan yang berlimpah, semuanya tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Esa. Maka keluar dari lisannya sebuah pengakuan agung. Ia berkata, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 44, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Inilah kalimat tauhid yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan, dari keyakinan, bukan ketakutan.
Sujudnya Ratu Bilqis adalah kemenangan dakwah. Ia membuktikan bahwa hidayah dapat menembus singgahsana, meruntuhkan kesombongan, dan mengubah arah sebuah negeri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan jujur akan ditunjukkan jalannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Namun tidak semua kaum Saba mengikuti jejak rajanya. Sebagian menerima iman, namun sebagian lain tetap bertahan dalam kesyirikan. Mereka menganggap keimanan Bilqis sebagai pengkhianatan terhadap tradisi. Inilah realitas pahit dakwah. Kebenaran tidak selalu diterima oleh mayoritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Saba ayat 13, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ayat ini seakan menjadi bayangan masa depan negeri Saba. Meskipun hidayah telah datang, tidak semua hati mau menerimanya. Sujud Bilqis menandai berakhirnya satu fase peringatan. Tidak ada lagi alasan bagi kaum Saba yang menolak. Mereka telah melihat tanda-tanda Allah, mendengar seruan para nabi, dan menyaksikan pemimpin mereka sendiri berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Namun, sejarah mencatat satu pelajaran penting. Iman yang tidak dijaga akan pudar, dan nikmat yang tidak disyukuri akan dicabut. Keimanan Ratu Bilqis menjadi cahaya besar bagi negeri Saba. Pada masanya, tauhid ditegakkan, keadilan dijaga, dan nikmat Allah disyukuri. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu kenyataan pahit. Iman yang tidak diwariskan dengan ilmu dan keteladanan akan melemah seiring waktu. Generasi demi generasi berlalu. Mereka yang pernah menyaksikan langsung keajaiban Nabi Sulaiman alaihi salam satu persatu wafat. Anak cucu mereka tumbuh dalam kemakmuran, tetapi tidak dalam kedalaman iman yang sama. Nikmat yang dahulu mengingatkan kepada Allah, kini justru membuat lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kondisi negeri Saba yang penuh kenikmatan dalam surat Saba ayat 15. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka. 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemakmuran mereka adalah ujian, bukan jaminan keselamatan. Namun, syukur perlahan ditinggalkan. Doa mulai jarang dipanjatkan. Ibadah dilakukan sebatas rutinitas. Tauhid tidak lagi menjadi pusat kehidupan, tetapi hanya simbol yang tersisa dalam cerita lama. Mereka menikmati hasil bumi, bendungan yang kokoh, dan perdagangan yang lancar, tanpa mengingat sang pemberi nikmat. Allah mengingatkan bahaya sikap ini dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Peringatan ini bukan ancaman kosong, melainkan sunatullah yang berlaku bagi semua umat. Kelalaian kecil yang dibiarkan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi budaya, dan budaya yang jauh dari tauhid melahirkan kembali kesyirikan, meski dengan wajah yang lebih halus. Mereka tidak lagi menyembah matahari secara terang-terangan, tetapi mulai menggantungkan hati pada kekuatan alam, bendungan yang kokoh, dan perdagangan yang lancar, tanpa mengingat sang pemberi nikmat. Inilah bentuk kesesatan generasi akhir, bukan menolak Allah secara lisan, tetapi menyingkirkannya dari pusat kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kondisi seperti ini dalam surat Al-A'raf ayat 95, ketika manusia berkata, telah menimpa nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan, seolah semua terjadi tanpa campur tangan Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pada fase inilah doa para nabi tidak lagi banyak didengar karena hati manusia telah dipenuhi rasa aman palsu. Mereka berkata, kami kuat, kami makmur, kami aman. Padahal rasa aman itulah yang paling berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis Hasan, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis ini menggambarkan ujian yang dialami kaum Sabah dengan sangat tepat. Tanda-tanda peringatan mulai muncul, retakan kecil di bendungan, perubahan alam yang tidak biasa, dan berkurangnya keberkahan. Namun semua itu diabaikan. Mereka menganggapnya sebagai hal teknis yang bisa diatasi manusia. Apa yang selama ini dianggap mustahil akhirnya terjadi. Bendungan Ma'rib, simbol kejayaan, kecerdasan, dan rasa aman kaum Sabah mulai menunjukkan tanda kehancuran yang nyata. Retakan yang dulu diabaikan kini melebar. Aliran air yang dahulu terkendali mulai tak dapat dikuasai. Namun hingga saat-saat terakhir, banyak dari mereka masih berkata, ini hanya persoalan teknis. Mereka lupa satu hal mendasar. Tidak ada teknologi yang mampu menahan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengingatkan mereka jauh sebelumnya. Dalam surat Saba ayat 16, Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi tanaman yang pahit, pohon athar, dan sedikit dari pohon sidar. Ayat ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi keputusan langit yang tak dapat ditawar. Ketika bendungan itu akhirnya jebol, air tidak hanya menghancurkan kebun dan rumah, ia menghancurkan rasa aman palsu yang selama ini mereka banggakan. Dalam sekejap, tanah subur berubah menjadi lumpur, kebun hijau lenyap, sistem pengairan yang diwariskan turun-temurun hancur tanpa sisa. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai Sailul Arim, banjir besar yang menyapu peradaban Sabah. Azab itu tidak datang dalam bentuk api dari langit atau suara petir yang menggelegar, tetapi melalui nikmat yang dicabut secara perlahan, lalu dihancurkan sekaligus.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa azab ini bukan kezaliman. Dalam ayat 17 surat Sabah, Allah berfirman, "Demikianlah kami membalas mereka karena kekufuran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat ingkar." Ini adalah keadilan Allah, bukan kemurkaan tanpa sebab. Kaum Sabah berlarian menyelamatkan diri, namun tidak ada tempat berlindung. Air yang dahulu menghidupi, kini menenggelamkan. Harta yang dahulu dibanggakan, kini hanyut. Mereka yang dulu menertawakan para nabi, kini hanya mampu terdiam, menyadari bahwa peringatan itu benar adanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, apabila Allah memberi nikmat kepada suatu kaum, lalu mereka tidak mensyukurinya, maka Allah akan mencabut nikmat itu dari mereka. Hadis ini seolah menjadi ringkasan dari seluruh tragedi Sabah. Azab ini juga menjadi tanda berakhirnya satu peradaban. Banyak penduduk Sabah terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka berpencar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Dari sinilah bermula diaspora besar kaum Sabah yang kelak dikenal dalam sejarah Arab. Namun yang paling tragis bukanlah kehancuran fisik, melainkan kehancuran spiritual. Mereka menyaksikan azab dengan mata kepala sendiri, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Taubat yang terlambat tidak dapat menahan keputusan Allah. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap umat yang hidup dalam kelimpahan, namun lupa bersyukur. Kisah kaum Sabah tidak diabadikan dalam Al-Quran untuk dikenang semata, tetapi untuk direnungkan sepanjang zaman. Setelah bendungan Ma'rib runtuh dan negeri yang dahulu makmur berubah menjadi puing, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi membicarakan kejayaan mereka. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit tentang nikmat yang disia-siakan. Allah menegaskan tujuan kisah ini dalam surat Sabah ayat 19. Maka mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan mereka menzolimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah tutur, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kehancuran Sabah adalah hukuman sekaligus peringatan agar manusia setelah mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kaum Sabah dahulu hidup dalam keamanan yang sempurna, perjalanan aman, rizki melimpah, teknologi maju, dan negeri yang indah. Namun semua itu runtuh bukan karena kekurangan, melainkan karena kelalaian hati. Mereka lupa bahwa nikmat bukan tanda keridhaan mutlak, melainkan ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan sebuah prinsip agung dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum Sabah memilih jalan kedua, dan sejarah pun mencatat akibatnya. Yang lebih menggetarkan, kehancuran Sabah tidak berhenti pada satu generasi. Mereka tercerai-berai menjadi bangsa pengembara, negeri mereka hilang, nama mereka memudar, dan kejayaan mereka tinggal cerita. Namun dari kehancuran itu, Allah menunjukkan rahmatnya. Sebagian keturunan mereka kelak menjadi kaum Ansor di Madinah, penolong Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa murka Allah tidak diwariskan, tetapi iman dan taubatlah yang menentukan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Hasan, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Inilah pembeda antara kaum Sabah yang binasa dan kaum Ansor yang dimuliakan. Maka di manakah posisi kita hari ini? Kita hidup di zaman dengan bendungan-bendungan raksasa, teknologi canggih, kota-kota megah, dan kekayaan yang melimpah. Kita merasa aman, merasa kuat, merasa mampu mengendalikan alam. Namun pertanyaannya sama seperti yang Allah ajukan kepada Sabah. Apakah kita bersyukur atau justru kufur dalam bentuk yang lebih halus? Syirik hari ini tidak selalu berupa patung dan matahari. Ia bisa berupa ketergantungan total pada materi, teknologi, dan kekuasaan sambil menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan. Dan inilah bahaya terbesar umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53, yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kisah Sabah adalah alarm langit. Ia mengingatkan bahwa tidak ada negeri yang kebal dari azab, tidak ada teknologi yang abadi, dan tidak ada kemakmuran yang kekal tanpa iman. Bayangkan sejenak, jika kaum Sabah hidup di zaman kita hari ini. Mereka tidak lagi membangun bendungan dari batu dan tanah, tetapi dari baja, beton, dan teknologi mutakhir. Mereka tidak hanya menguasai air, tetapi juga data, energi, dan sistem ekonomi. Namun satu hal akan tetap sama, ujian kesyukuran dan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah sunnahnya. Cara azab boleh berbeda, bentuk nikmat boleh berubah, tetapi hukum Allah tetap berlaku sepanjang zaman. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat." Ayat ini seolah menjelaskan ulang tragedi Sabah dengan bahasa yang berlaku untuk semua zaman. Keimanan dan ketakwaan adalah kunci keberkahan. Ketika dua hal ini hilang, maka kemajuan justru berubah menjadi alat kebinasaan. Kaum Sabah tidak runtuh karena kurang ilmu. Mereka runtuh karena ilmu tanpa iman. Mereka tidak hancur karena kemiskinan, tetapi karena kelimpahan yang melahirkan kesombongan. Inilah penyakit yang paling berbahaya bagi umat akhir zaman. Rasulullah SAW telah memperingatkan hal ini jauh hari. Dalam hadis sahih, beliau bersabda,
Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba di dalamnya hingga membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ini gambaran zaman kita? Dunia dibentangkan luas, manusia berlomba menguasai, membangun dan menumpuk. Namun semakin tinggi bangunan, seringkali semakin jauh dari sujud. Semakin canggih teknologi, semakin tipis rasa bergantung kepada Allah. Kisah Saba mengajarkan bahwa azab sering datang melalui hal yang paling kita banggakan. Bendungan yang mereka banggakan menjadi sebab kehancuran. Maka di zaman ini, bisa jadi ekonomi, teknologi, atau sistem yang kita agungkan justru menjadi pintu peringatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok." Ayat ini adalah ajakan untuk muhasabah sebelum terlambat. Kisah kaum Saba akhirnya berlabuh pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Penyayang, namun azabnya nyata bagi mereka yang terus berpaling. Negeri yang dahulu dipuji sebagai negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun berubah menjadi simbol kehancuran karena satu kesalahan besar, meninggalkan syukur dan tauhid. Allah telah menegaskan sejak awal dalam surat Saba ayat 15, "Makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun." Ayat ini sejatinya adalah pintu keselamatan. Seandainya kaum Saba berhenti sejenak, tunduk dan bersyukur, sejarah mereka akan ditulis dengan tinta yang berbeda. Namun Allah juga mengajarkan satu kaidah yang berlaku hingga hari kiamat. Taubat hanya bernilai selama pintu masih terbuka. Ketika peringatan datang bertubi-tubi dan manusia tetap sombong, maka nikmat perlahan dicabut. Inilah yang terjadi pada Saba. Meski demikian, bab ini bukan penutup yang gelap. Justru disinilah cahaya rahmat Allah bersinar paling terang. Allah tidak mengunci jalan kembali bagi umat Muhammad SAW. Bahkan setelah menyebutkan kehancuran kaum-kaum terdahulu, Allah selalu membuka pintu harapan. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah jawaban bagi siapapun yang takut mengulang kesalahan Saba. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah jalan keselamatan yang tidak dimiliki oleh kaum Saba di akhir zaman mereka, kesempatan untuk bertaubat sebelum azab nyata turun. Kisah Saba mengajarkan bahwa kekuatan umat bukan terletak pada bangunan, teknologi, atau jumlah, tetapi pada ketundukan hati kepada Allah. Selama umat ini kembali kepada Al-Quran, menjaga tauhid dan menghidupkan syukur dalam kehidupan sehari-hari, maka rahmat akan mendahului murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Selama risalah ini masih dibaca, selama azan masih berkumandang, dan selama sujud masih ditegakkan, umat ini belum ditinggalkan oleh Allah. Ketika kisah kaum Saba ditutup dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak sedang berbicara tentang masa lalu. Allah sedang menjelaskan sunnahnya yang berlaku sepanjang zaman. Pola yang sama akan terus berulang, nikmat, peringatan, penolakan, lalu keputusan langit. Yang berubah hanyalah nama kaum dan bentuk peradabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 23, "Itulah sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." Ayat ini adalah kunci untuk memahami kehancuran Saba dan masa depan umat manusia. Kaum Saba bukan kaum pertama yang dibinasakan, dan mereka juga bukan yang terakhir. Sebelum mereka ada kaum Ad, Samud, dan kaum Fir'aun. Semuanya memiliki satu kesamaan, nikmat besar yang tidak diiringi ketundukan kepada Allah. Dan Saba berdiri sejajar dengan mereka sebagai peringatan paling halus, karena azabnya datang bukan dengan petir atau gempa, tetapi melalui nikmat yang dicabut dari dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 16, "Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar taat, tetapi mereka durhaka, maka pantaslah ketentuan kami berlaku atasnya, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Ayat ini menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi pada Saba. Para nabi telah diutus, peringatan telah disampaikan, tanda-tanda telah diperlihatkan. Namun ketika hati telah mengeras, maka kebenaran terdengar seperti ancaman dan nasihat dianggap gangguan. Inilah penyakit paling berbahaya, hati yang tidak lagi takut kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum Saba runtuh bukan karena bendungan mereka rusak terlebih dahulu, tetapi karena hati mereka telah rusak jauh sebelumnya. Bab ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah kita masih merasa butuh kepada Allah,
Apakah sujud masih menjadi kebutuhan atau sekedar rutinitas? Apakah Al-Quran masih menjadi petunjuk atau hanya hiasan suara? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit." Kehidupan sempit tidak selalu berarti miskin. Ia bisa berarti hati gelisah di tengah kelimpahan, sebagaimana yang dialami kaum Sabah sebelum kehancuran mereka. Namun di balik semua peringatan ini, Allah tetap membuka pintu rahmat. Selama ajal belum tiba dan matahari belum terbit dari barat, taubat masih diterima. Inilah keistimewaan umat Muhammad SAW. Azab tidak diturunkan secara menyeluruh selama Al-Quran masih dibaca dan istighfar masih diucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun." Inilah harapan terakhir yang harus kita jaga. Selama istighfar masih hidup, selama tauhid masih dijaga, selama syukur masih dihidupkan, maka kisah Sabah akan berhenti sebagai peringatan, bukan takdir bagi kita.